Semar adalah nama tokoh punakawan paling utama dalam pewayangan Jawa, bahkan juga pada pewayangan di daerah Sunda dan Bali. Tokoh ini dikisahkan sebagai pengasuh sekaligus penasihat para satria dalam pementasan kisah-kisah Mahabharata dan Ramayana. Pertama kali penokohan Semar ditemukan dalam karya sastra zaman Kerajaan Majapahit berjudul Sudamala. Semar dikisahkan sebagai seorang abdi dari tokoh utama cerita tersebut, yaitu Sahadewa dari keluarga Pandawa dengan posisi sebagai punakawan. Semar tidak hanya menjadi seorang abdi namun juga sebagai seorang penebar humor, candaan, dan pemecah ketegangan di dalam suatu cerita. Semar merupakan titisan Sang Hyang Ismaya yang melakukan jalan kematian. Suatu ketika Semar mendapat titah untuk turun ke dunia oleh Sang Hyang Tunggal. Oleh karena itu Sang Hyang Ismaya yang semula berwajah tampan dan bertubuh apik berubah menjadi buruk rupa. Menurut serat Paramayoga dalam buku Rupa dan karakter Wayang Purwa yang ditulis oleh Heru S. Sujaruto, Sang Hyang Ismaya adalah salah seorang dari 3 putra Hyang Tunggal. Ibunya adalah Dewi Rakti, tetapi dalam pewayangan umumnya, terutama Wayang Purwa Sang Hyang Ismaya adalah Dewi Rekatawati. Istri Sang Hyang Ismaya menurut Paramayoga ialah Dewi Senggani, sedangkan dalam pedalangan adalah Dewi Kanastri atau Kanastren. Sang Hyang Ismaya lahir bersamaan dengan kedua saudaranya, Sang Hyang Manikmaya dan Sang Hyang Antaga. Mulanya mereka lahir dalam wujud cahaya yang kemudian berubah wujud menjadi sebutir telur. Oleh Sang Hyang Tunggal, telur itu dipuja menjadi 3 orang putra. Kulit telurnya menjadi Sang Hyang Antaga, putih telurnya menjadi Sang Hyang Ismaya, sedangkan kuning telurnya menjadi Sang Hyang Manikmaya. Ketiga anak ini semua merasa dirinya paling sakti dan paling pantas menjadi pewaris kedudukan Sang Hyang Tunggal, sebagai penguasa alam kahyangan. Karena tidak satu pun di antara mereka yang mau mengalah, Sang Hyang Tunggal memberi persyaratan, siapa di antara yang sanggup menelan Gunung Mahameru dan memuntahkannya kembali dialah yang berhak atas singgasana kahyangan. Sang Hyang Antaga mendapat kesempatan pertama untuk menunjukkan kesaktiannya. Dia berusaha keras menelan gunung itu tetapi sampai mulutnya robek, gunung itu tidak juga tertelan. Giliran kedua, Sang Hyang Ismaya dengan kesaktian yang dimilikinya, dia berhasil menelan Mahameru, tetapi tidak sanggup memuntahkan kembali. Dicobanya mengeluarkan gunung itu lewat dubur juga tidak berhasil. Gunung berhenti di dalam perut Ismaya. Karena gunung tertelan, Sang Hyang Manikmaya tidak mendapat kesempatan membuktikan kesaktiannya. Sehingga Sang Hyang Manikmaya yang ditetapkan Sang Hyang Tunggal sebagai pewaris tahta kahyangan. Sang Hyang Ismaya diperin oleh ayahnya untuk turun ke dunia dan bertindak sebagai pamong bagi manusia yang berbudi baik. Sebagai pamong Ismaya menggunakan nama Semar, Samarasanta, Semarsanta, Janabadra dan Badranaya. Tutrunnya Batara Ismaya Kemarcapada, bumi, sebagai Semar bersamaan waktu dengan kelahiran Bambang Manunumasa, putra Bambang Parikenan. Manumansa adalah manusia pertama yang menjadi momongan asuhan Semar. Begitu juga dalam buku lain diceritakan bahwa langit dan bumi pada zaman Purwacarita dikuasai oleh Sang Hyang Menang, yang mempunyai anak bernama Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal kemudian beristri Dewi Rekatawati, putri kepiting raksasa bernama Rekatama. Pada suatu hari Dewi Rekatawati bertelur dan seketika itu telur terbang ke langit menuju ke hadapan Sang Hyang Menang. Telur itu menetes sendiri, kemudian muncul 3 makhluk yang berasal dari kulit telur, putih telur dan kuning telur. Makhluk yang berasal dari kulit telur dinamai Tejamantri, dari putih telur adalah Ismaya, dan yang dari kuning telur bernama Manikmaya. Dalam riwayat lain, telur tersebut menetes menjadi langit, bumi dan cahaya atau teja. Pada suatu hari mereka terlibat pertengkaran karena mempermasalahkan siapa yang akan menggantikan kedudukan ayahnya kelak sebagai penguasa. Manikmaya menyarankan agar diadakan pertandingan menelan gunung dan memuntahkannya kembali. Tejamantri melakukannya terlebih dahulu, tetapi gagal. Kemudian Ismaya dapat menelannya, tetapi tidak berhasil memuntahkannya kembali.
Kejadian ini menyebabkan terjadinya gara-gara atau bencana. Gara-gara ini menyebabkan Sang Hyang Menang turun tangan dan mengambil keputusan bahwa pada waktunya, Manikmaya akan menjadi raja para dewa, pengusaha kahyangan dan akan mempunyai keturunan yang akan menjadi penduduk bumi. Sementara Teja Mantri dan Ismaya harus turun ke bumi untuk memelihara keturunan Manikmaya. Keduanya boleh menghadap Sang Hyang Menang jika Manikmaya bertindak tidak adil. Sejak saat itu nama mereka diganti. Teja Mantri menjadi Togok, Ismaya dinamakan Semar, dan Manikmaya menjadi Batara Guru. Karena sebuah gunung pernah ditelannya, bentuk tubuh Semar menjadi besar, gemuk dan bundar. Di samping itu menurut Dr. G.A.J. Haezu dalam buku Ardian Kresna menyatakan bahwa Semar bukan berasal dari India, tetapi asli dari Jawa. Baik nama, cara mempertunjukkannya, maupun bentuknya menunjukkan bahwa Semar dan anak-anaknya Gareng, Petruk dan Bagong berasal dari Jawa. Alasannya Banyolan atau Lawakan telah sering kali disebut-sebut di dalam tulisan-tulisan naskah kuno sebagai bagian pertunjukan tersendiri. Sebagai contoh adalah Juru Banyaul, Baringgit Abanyol, Banabanwal, atau Pukana Ringgit. Semar adalah nama dari seorang leluhur masyarakat Jawa yang bayangannya sudah dipertunjukkan di dalam permainan bayangan atau wayang yang sifatnya dianggap religius keagamaan. Semar adalah nenek moyang Jawa dan merupakan tokoh yang menjadi kesayangan dari mitologi religi asli masyarakat Jawa.